Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Dan hari ini kita akan mereview Porsche Cayenne S Coupe 2020. Sekarang aku berada di showroom Porsche Center Jakarta di milik Eurocars Group di kawasan Arteri Pondok Indah. Kita saksikan dulu sekilas infonya. Eurocars Indonesia adalah bagian dari Eurocars Group yang berpusat di Singapura dan telah berdiri sejak tahun 1985 dan terus berkembang sebagai sebuah perusahaan dealer mobil premium dan mewah di kawasan Asia. Eurocars Indonesia mewakili sejumlah merek ternama seperti Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Mazda, BMW, MG, dan 3M Window Film. Pelayanan yang profesional dari cabang Eurocars Indonesia ini luar biasa dan sangat lengkap, dari mobil baru dengan harga yang menarik hingga pelayanan purna jual yang memuaskan karena ditangani oleh spesialis yang handal. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Porsche yang ditawarkan oleh Eurocars ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Porsche milik Eurocars yang lokasinya di kawasan Arteri Pondok Indah. Jadi Eurocars Group ini memang betul-betul luar biasa. Seperti biasa, sebelum aku start review ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan. Semua orang ingin jadi yang terbaik. Bahkan mereka sampai melakukan banyak hal, ada yang baik, ada yang tidak baik, demi menjadi yang terbaik di mata manusia. Sehingga mereka lupa untuk menjadi yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik di mata Yang Maha Kuasa? Caranya adalah kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Oke, sekarang kita start review ini. Porsche. Ada yang bilang Porsche, ada yang bilang Porsche, ada yang bilang Porsche. Sebetulnya mana sih yang benar? Karena beda-beda cara menyebutkannya, sampai-sampai pihak Porsche mengeluarkan official video tentang bagaimana cara menyebutkannya dengan benar. Linknya ada di deskripsi video ini. Porsche Cayenne S Coupe 2020. Cayenne ini memiliki 11 varian. Ada yang Cayenne, ada yang Cayenne S, ada yang Cayenne GTS, ada yang Cayenne E-Hybrid, dan masing-masing memiliki varian yang coupenya. Dan kalau kita lihat desainnya ini dari depan mirip dengan 911, tapi versi SUV-nya dengan bodi yang lebih besar, lebih tinggi. Kalau 911 itu bisa buat 2 orang. Kalau Cayenne ini bisa muat sampai 4 orang, bahkan sampai 5 orang. Dan Porsche, kalau kita mendengar nama Porsche pasti kita berpikir mobil ini super kencang, mobil ini akselerasi tinggi, performa tinggi. Betul, tapi kurang lengkap. Porsche kalau membuat mobil itu selalu dalam satu paket. Jadi kita tetap dapat performanya, kenyamanannya, lalu mudah dikendalikan. Jadi beda sama mobil-mobil yang didesain untuk performa tinggi, akselerasi tinggi. Tapi suspensinya itu keras dan mesinnya pun juga mudah panas. Dan tidak nyaman untuk dipakai di dalam kota.
Lalu kalau Porsche ini beda. Porsche kalau membuat mobil selalu dalam satu paket. Jadi kita tetap dapat performanya, suspensinya, lalu mobilnya juga mudah dikendalikan dan fitur keamanannya juga baik dan mobilnya juga asyik dan menyenangkan untuk dikendarai. Nah, dari bagaimana itu menyebabkan ini semua, nanti aku jelaskan lebih detail lagi. Oke, bagian depannya nih kita lihat dulu dari grillnya. Ini grillnya berwarna hitam. Di bagian dalamnya dilengkapi dengan flaps yang bisa membuka dan menutup. Jadi kalau misalnya mesinnya perlu pendinginan, flapsnya ini akan terbuka. Dan kalau mesinnya tidak perlu pendinginan, flapsnya ini akan tertutup dan menjaga aerodinamika mobil ini. Lalu untuk lampunya ini sudah dilengkapi dengan fitur PDLS Plus atau Porsche Dynamic Light System Plus. Jadi di dalamnya itu ada fitur Dynamic Main Beam. Jadi lampunya itu terang dan jauh, tapi tidak menyilaukan pengendara lain. Lalu juga ada Dynamic Cornering. Jadi kalau misalnya kita belok, lampunya juga akan ikut belok. Jadi jalanan yang akan kita lintasi itu juga terang. Lalu juga ada Intersection Light. Jadi di sini ada lampu di kanan dan di kiri. Jadi kalau kita di persimpangan dan kita akan belok, lampu di kanan dan di kiri ini akan menerangi sisi mobil di bagian kanan dan bagian kiri. Jadi penglihatan kita lebih jelas dan kita juga tahu kondisi sekitar mobil kita. Dan di sini pun juga ada 4 spot DRL atau Daytime Running Light LED. Lalu di sini pun juga ada lampu senja. Ini sekaligus lampu indikator LED. Dan di bagian tengahnya ini juga ada kamera karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi menurutku tampilan bagian depannya ini gagah, aerodinamis, sporty, maco. Betul-betul luar biasa. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Luar biasa. Ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem pegas ya. Oke, mesin ini berkapasitas 2900 cc V6 turbo sehingga bisa menghasilkan tenaga 440 PS dengan torsi 550 Nm. Dan untuk transmisinya ini otomatis 8 speed dengan dilengkapi dengan Triptonic S. Dan untuk top speednya, mobil ini bisa mencapai 263 km per jam. Dan untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam bisa mencatat 5 detik. Luar biasa. Dan ini kap mesinnya pun juga sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ini kita lihat aerodinamisnya mobil ini. Ini pasti teman-teman berpikir ini warnanya warna putih atau warna silver. Tapi sebetulnya ini oleh Porsche disebut warna crayon. Kita lihat ini putihnya ini putih agak keabu-abuan. Tapi ini aku suka sama warna ini, warnanya keren banget. Oke, sekarang kita lihat dari bannya. Velgnya ini sangat besar, velgnya ini berukuran 21 inci dengan finishing warna satin platinum. Lalu kalau kita lihat remnya nih sangat kuat dan sangat pakem. Dan dilapisi oleh atau yang disebut oleh Porsche Surface Coated Brake atau PSCB. Jadi ini remnya nih tahan lama dan tidak gampang berkarat. Lalu juga ada Adaptive Air Suspension. Jadi kalau misalnya kita meletakkan barang yang agak berat di bagian belakang, fitur ini akan berusaha supaya mobil tetap level, jadi tidak berat ke belakang. Lalu juga kita bisa mengatur suspensi dari mobil ini secara manual, baik dari dalam maupun dari belakang yang nanti akan aku kasih lihat. Lalu juga ada Porsche Active Suspension Management atau PASM. Jadi suspensinya ini akan berubah sesuai mode berkendara yang kita pilih. Lalu juga ada Porsche Dynamic Chassis Control atau PDCC. Itu optional ya, di sini tidak ada. Teman-teman mungkin kalau beli bisa memilih fitur itu juga. Jadi itu kalau mobil-mobil mengurangi body roll, fitur ini justru menghilangkan body roll. Kalau mobil itu biasa kita nikung ke kiri, body roll ke kanan, atau kita nikung ke kiri, body rollnya malah
kita nikung ke kanan, body rollnya malah ke kiri. Tapi kalau mobil ini kita nikung ke kiri, body rollnya ke kiri juga. Seperti halnya kita naik sepeda motor, kalau kita nikung ke kiri, body rollnya pun juga ke kiri. Luar biasa. Lalu mobil ini juga sudah AWD atau all wheel drive. Dan dilengkapi dengan fitur Porsche Traction Management atau PTM. Jadi fitur ini bisa memilih tractionnya itu ada di roda depan atau di roda belakang. Dan juga ada Porsche Torque Vectoring Plus atau PTV Plus. Jadi fitur ini bisa memilih torsinya lebih besar di ban kanan atau ban sebelah kiri. Jadi kalau digabung fitur ini, kalau misalnya kita stuck di satu tempat di lumpur atau di atas es, jadi fitur ini bisa memilih yang bekerja itu ban roda depan atau roda belakang, dan bisa memilih torsi lebih besar ban kanan atau ban sebelah kiri. Lalu juga dilengkapi dengan fitur coasting. Jadi kalau kita melepas gas, fitur ini akan melepas gas, mobil ini akan meluncur atau gliding. Seperti halnya di mobil manual, kalau kita injak kopling, mobilnya akan meluncur dan gliding. Jadi itu lebih menghemat bahan bakar. Dan ini kalau kita lihat spionnya ini spionnya sudah dilengkapi dengan kamera, karena tadi aku udah sebut dilengkapi dengan kamera 360. Dan ini spionnya pun juga sudah bisa melipat secara elektrik. Lalu untuk pintunya sudah vakum. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Tapi ini betul-betul keren, lihat lapisan hitam di pinggir ini, jadi tidak banyak warna chrome di mobil ini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Wow, lihat. Ini bagian belakangnya itu betul-betul sporty dan gagah. Ini siapa coba yang gak kepengen mobil ini? Ini juga kita lihat lampunya ini betul-betul kelihatan mewah. Lampu rem, lampu indikator, lampu LED, lampu mundur pun LED, semua dilengkapi dengan LED bar. Ini sungguh betul-betul mewah menurutku. Dan ini juga ada lip gloss berwarna hitam yang memberi kesan sporty. Dan ada fitur namanya Porsche Active Aerodynamic. Jadi atau disingkat PAA. Jadi kalau misalnya kecepatan kita sudah melebihi 90 km per jam, ada spoiler yang akan keluar yang menambah daya tekan mobil ini. Jadi mobilnya itu bisa lebih aerodinamis. Lalu ini juga ada emblem Porsche di bagian dalamnya ini. Porsche, lalu juga ada emblem Cayenne S. Dan kita lihat knalpotnya ini ada 2 di kanan sama ada 2 di kiri. Jadi suaranya tuh betul-betul mantap gitu. Dan di sini pun juga ada kamera dan ada 4 titik sensor parkir. Dan spoilernya ini juga, wah ini keren banget, ini bagian belakangnya. Luar biasa. Oke, sekarang apakah mobil coupe ini bagasinya pun juga luas? Coba kita lihat. Dan membukanya pun juga bisa menggunakan sensor kaki. Sekarang kita coba. Ini luas banget. Dan ini juga dilengkapi dengan 2 LED di kanan dan kiri. Seperti tadi yang aku bilang, di sini ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan suspensinya. Lalu di bagian bawah ini ada untuk letakan ban. Dan ini ada separatornya juga. Dan kursi tengah pun masih bisa dilipat lagi. Tapi harus dari depan, tidak ada tombol untuk melipatnya sama sekali di sini. Tapi ini coupe dengan bagasi yang sangat luas menurutku. Oke, sekarang kita ke interiornya. Tapi untuk menutupnya ini tidak bisa menggunakan sensor kaki lagi. Kita harus menekan tombol ini atau dari kuncinya. Sekarang kita ke interiornya. Wow, ini betul-betul luar biasa. Ini kursinya sangat nyaman. Ini kita lihat kulitnya ini
berwarna merah ini sangat sporty. Dan ini juga armrest yang bagian pintu nih empuk, lalu juga ada pegangan di sini. Dan dilengkapi juga dengan armrest di tengah. Tapi ini armrestnya enak. Kalau mobil lain biasanya ada 2 cup holder di bagian depan sini, jadi kita agak susah untuk menyandarkan tangan kita di sini. Atau bagian depan kalau kita tekan keluar. Tapi kalau ini di tengah sini, jadi kita tetap bisa menyandarkan tangan kita. Minumannya ada di sebelah kita. Lalu ini pintunya kita lihat, ini ada tirai. Ini pakai tombol power window. Kalau jendela sudah ketutup, kita tarik sekali lagi, maka ada tirai. Kalau membukanya kembali tinggal kita tekan sekali aja. Lalu ini door handle-nya berwarna chrome nih dengan lapisan black piano di sampingnya. Dan ini ada karbon di sini. Ini betul-betul mewah. Lalu ini juga soft touch dengan jahitan-jahitan asli berwarna merah. Ini betul-betul sporty, juga ada pegangan tangan di sini. Lalu ini door pocketnya ini betul-betul besar ini. Ini luar biasa. Dan speakernya itu menggunakan Burmester. Jadi pasti suaranya sangat luar biasa enaknya itu. Dan di sini juga ada seat pocket. Ini bisa kecil, bisa besar seat pocketnya. Lalu nih ada AC. Kita tidak bisa mengatur AC bagian belakang. AC-nya ini mengikuti dengan pengaturan yang di bagian depan. Lalu juga ada di sini untuk mantik untuk merokok. Sama ada 2 colokan USB-C untuk mengecharge. Dan di bawahnya ada asbak. Lalu di bagian atas ini ada sunroof. Ini sangat besar menurutku. Ini juga bisa kita tutup sunroofnya, tapi tidak bisa dibuka kacanya ini. Ini menurutku tidak bisa dibuka pun juga sudah oke. Ini betul-betul nyaman. Dan kursinya ini yang bagian belakang lebih rendah 3 cm dibanding kursi depan. Karena ini mobil coupe, kalau tidak lebih rendah maka headroom kita juga sisanya sedikit. Kalau lebih rendah, jadi ini headroomku, ini tinggiku 165 cm nih. Legroomnya luas, headroomnya pun sisanya juga tinggi. Luar biasa. Ini kursi betul-betul nyaman. Dan kita lihat ini juga ada logo Porsche di bagian kursinya. Ini mewah. Lalu ini ada lampu baca LED, sama ada gantungan baju, sama ada pegangan tangan. Ini luar biasa. Sekarang kita lihat bagian paling mewah dari mobil ini, yaitu bagian depan. Ini bagian interiornya ini betul-betul mewah. Aku aja nggak tahu mau ngomong apa. Ini super mewah. Dan kita lihat dashboardnya ini kulit semua dan semua soft touch dashboardnya ini. Dan di depan ini juga ada 3 buah speaker. Di bawah kanan kiri juga ada, berarti luar biasa suaranya. Apalagi speakernya Burmester. Lalu ini kalau kita lihat instrumennya, ini aku paling suka sama instrumennya. Instrumennya ini 4 digital, 1 analog. 2 di kiri, 2 di kanan digital, tengah tachometer analog. Yang kanan ini ada untuk navigasi, lalu untuk tripnya, sport chrono, lalu G-force, sama tire pressure. Lalu ini juga sebelah kirinya ada untuk speedometer. Ini sisanya yang paling kiri untuk suhu di bagian luar. Yang paling kanan ini tanggal dan jam. Dan karena ini sudah dilengkapi dengan sport chrono package, jadi di tengah sini ada jam. Ini semacam jam tapi ini aslinya stopwatch. Dilengkapi juga dengan jam digital di tengahnya sini. Dan juga ada ini untuk mengganti mode berkendaranya. Ada yang kita lihat head unitnya ini
Ini sangat besar nih. Ini ada navigasi, lalu juga ada media, ada telepon, lalu juga ada car. Car ini ada drive mode, ada mode berkendara, ada mode normal, ada mode sport. Dan karena ini sudah dilengkapi dengan sport chrono package, jadi ada mode berkendara sport plus. Dan juga ada mode individual. Dan ini kita juga bisa ada mode exhaust system. Jadi suara knalpot itu bisa lebih keras, lebih menggelegar suaranya itu. Dan di sini juga ada spoiler. Jadi kalau tadi aku bilang spoilernya itu akan naik di atas kecepatan 90 km per jam. Tapi dari sebelum kita jalan pun, saat mesinnya menyala, spoilernya ini sudah bisa dinaikin dulu. Dan di sini ada start stop atau yang tulisannya A off. Jadi kalau misalnya kita berhenti, mesinnya itu akan mati. Kalau misalnya kita gas kembali, mesinnya baru menyala lagi. Jadi setiap saat mati itu mobilnya masuk ke mode standby. Lalu ini juga ada chassis height, ini untuk mengatur ketinggian dan kerendahan mobilnya. Lalu juga ada chassis ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sport plus, jadi suspensinya itu sudah beda lagi. Lalu juga ada off-road, ini ada on-road, gravel, mud, lumpur, terus sand sama rock. Dan ini chassis height-nya bisa diatur, ada low, medium, high terrain. Terus juga ada kontrol, ada trip, ada chrono. Ini ada banyak banget di sini. Lalu juga di sini juga ada AC. Di sini ada banyak banget. Lalu bagian tengah ini sudah menggunakan touchscreen. Ini di bagian depan sini ada shortcut untuk ke head unitnya. Lalu ini ada AC-nya itu dual zone ya. Jadi driver sendiri, penumpang sendiri. Lalu juga di sini ada untuk mengatur suspensinya, tinggian dan kerendahannya. Seperti tadi yang aku bilang secara manual. Sama ada stability control. Dan untuk transmisi sendiri ini cukup keren menurutku. Dilengkapi dengan Triptonic yang aku sebutin tadi di mesin. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Lalu juga rem parkirnya juga sudah elektrik. Dan di sini juga ada ashtrays ya, atau asbak. Lalu di sini juga ada mantik untuk merokok. Dan di sini ada 2 buah cup holder dengan ambient light di bagian dalamnya. Lalu ini enaknya, atas kompartemen ini bisa dibuat armrest, jadi bisa dimajuin sambil nyetir pun juga enak, tangan bisa disenderin di sini. Ini kalau kita buka, ini kompartemen yang besar, dilengkapi dengan 2 colokan USB-C dengan 1 lampu LED. Lalu di sini juga ada kompartemen. Kompartemennya juga menurutku sangat besar. Dan ini kita lihat, ini ada serat karbon. Di pintu sini pun juga ada serat karbon. Dan pintunya ini door handle-nya ini berwarna chrome. Lalu di sini ada door lock, ada 3 memory set di kanan dan di kiri. Lalu juga ini ada pegangan di sini. Lalu ada untuk mengatur kaca spion, untuk melipat spion, window lock, untuk pengaturan jendela, dan tirai kaca belakang tuh kita bisa naikin dari bagian driver juga. Sama ada untuk membuka bagasi dan menutup bagasi. Lalu di bagian bawah ini ada 1 buah cup holder yang besar sama door pocket. Dan tentu saja ada speaker Burmester. Nah, setirnya ini setirnya nih betul-betul enak untuk digenggam nih, kulitnya juga empuk banget. Dan ini pengaturannya tilt dan teleskopik elektrik. Lalu ini juga ada cruise control, tapi cruise controlnya ini belum adaptive cruise control, masih cruise control biasa. Lalu di sebelah kiri ini ada untuk lampu indikator sama untuk lampu jauh. Dan di sini
ada tombol, kalau kita tekan ini untuk voice command. Jadi kalau kita sambil menyetir, kita tidak perlu repot-repot lagi ke sini, kita tinggal tekan go to car. Jadi memang lebih simple. Lalu di setir ini yang sebelah kanan ini untuk wiper. Nah, di setirnya ini ada semacam bulat ini untuk mengatur instrumennya ini. Lalu ada bulatan juga yang di sebelah kanan ini untuk mengatur MID. Ini juga lengkap MID-nya ini. Lalu ini juga ada untuk mute, ada untuk back, sama ada untuk volume. Yang sebelah kanan sama ada untuk back, sama ada untuk mengangkat telepon dan mereject telepon. Lalu di bagian atas ini ada untuk menutup sunroofnya. Terus ini juga ada untuk kamera 360 sama untuk park assist. Ini jadi adanya di atas bukan di bawah. Lalu juga ada untuk nyalakan lampu, ini lampu juga sudah LED dan ini spion yang bagian dalamnya juga frameless. Lalu ini juga sun visornya dilengkapi dengan kaca. Ini dilengkapi juga dengan lampu LED. Nah, ini juga dilengkapi dengan fitur HUD atau head up display. Jadi di depan kita itu ada RPM dan kecepatannya. Lalu nih kursinya ini bisa diatur dengan 18 cara. Maju, mundur, reclining. Ini bisa dipaskan sama tubuh kita, bisa dilebarkan. Sama juga dengan ini, bisa dilebarkan, bisa dipaskan sama tubuh kita juga. Sama ada leg extension. Lalu untuk harganya, mobil ini harganya di atas 3M, tapi di bawah 4M. Karena kita masih bisa mengcustom mobil ini lagi. Dari mulai velg, ban, warna mobil ini, warna gagang pintunya, warna interiornya. Dan teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya Porsche untuk mengetahui ada paket-paket lagi atau fitur-fitur lagi yang bisa kita pilih. Dan ada satu fitur lagi, kalau kita matikan mesin dan kita buka pintunya, maka kursinya akan mundur dan setir akan naik. Jadi ini menggampangkan kita untuk keluar. Tapi kalau kita tutup pintunya, kita nyalakan lagi, maka kursi dan setir akan kebalik seperti sebelum kita turun dari mobil ini. Memang canggih ini mobil. Suatu saat aku bisa beli mobil ini karena pasti mobil ini sangat asyik dan sangat menyenangkan untuk dikendarai. Luar biasa. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.